Selamat sore, nama saya Dawi Steven Haryanto Tirtoatmojo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, kelas 1.2. Kali ini saya akan membuat sebuah video reaction tentang menghadapi kematian. Dimulai dari nomor 1, apa pendapat narasumber tentang pernyataan kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Jadi kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna didasarkan pada suatu paham, yang dimana paham itu adalah mengatakan bahwa kematian adalah titik puncak manusia dalam mengambil keputusan, yang dimana keputusan yang terakhir. Maka jika orang-orang sepaham dengan paham tersebut, maka orang-orang akan berusaha mengambil keputusan mereka yang terakhir dengan keputusan yang baik dan yang sempurna, keputusan yang terbaik. Jadi kematian adalah kesempatan terakhir untuk kita itu mengambil keputusan, dan kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan ilahi. Gitu. Yang kedua, menurut narasumber, apa artinya kematian yang harmonis dan apa akibatnya bagi jiwa seorang yang mengalami kematian yang harmonis? Jadi kematian yang harmonis itu adalah kematian yang tidak aneh-aneh, atau bisa dibilang semuanya sudah penuh dengan persiapan. Persiapan yang seperti apa? Ya, persiapan seperti hidup yang harmonis, persiapan hidup dengan hidup penuh kasih, hidup tanpa tekanan, tanpa dendam, tanpa benci, hidup dengan penuh kedamaian. Itu yang dinamakan persiapan. Jadi dengan kata lain, kita sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita tidak takut saat kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, bagaimana akibatnya bagi jiwa seorang yang mengalami kematian harmonis? Mereka akan masuk kepada alam baka, yaitu adalah surga. Dan nomor 3 kebalikannya. Menurut narasumber, apa arti kematian yang tidak harmonis dan apa akibatnya bagi jiwa seseorang apabila mengalami kematian yang tidak harmonis? Jadi kematian yang tidak harmonis adalah kematian yang bisa dibilang dengan cara yang aneh-aneh dan kematian yang tidak penuh persiapan. Aneh-aneh seperti apa? Misalnya kecelakaan, dan jiwa mereka masih penuh dengan dendam, penuh dengan benci, penuh dengan kebencian, penuh dengan marah-marah. Itu adalah kematian tidak harmonis. Dan bagaimana mereka yang tidak harmonis mengalami kematiannya? Mereka akan masuk di alam yang fana, tetapi di alam itu mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi di sana mereka mengalami sebuah penyiksaan. Lalu yang keempat, menurut agama dan keyakinan masing-masing, jelaskan tentang alam fana dan alam baka secara singkat. Jadi kalau menurut saya, alam fana itu seperti dunia, alam yang penuh dengan kebohongan, alam yang penuh dengan dosa, alam yang penuh dengan kebebasan. Kita mau ngapain aja terserah, kita mau apa terserah, itu kembali ke diri kita sendiri. Tidak ada yang membatasi kita untuk melakukan sesuatu hal di alam yang fana seperti dunia ini. Jadi dunia yang penuh dengan dosa itu adalah alam fana menurut saya. Dan alam baka adalah surga, alam yang penuh dengan perdamaian, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan. Itu menurut saya adalah alam baka. Dan kita akan hidup kekal di sana dengan hidup yang nikmat dan hidup yang tentram dan penuh kedamaian. Seperti menurut Matius 7 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu itu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu itu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi dari ayat ini disimpulkan bahwa jalan menuju sebuah kehidupan yang fana itu adalah jalan yang luas, yang lebar, yang kita sangat gampang masuknya ke sana. Seperti tadi yang saya jelaskan, penuh dengan kebebasan, penuh dengan apapun yang kita lakukan apapun yang kita inginkan bisa kita lakukan di sana. Tetapi sebaliknya kepada alam baka
atau surga itu sebuah jalan yang sempit yang kita tidak mudah untuk melewatinya. Dan kita di sana juga harus melewati banyak tantangan, banyak sesakan, banyak sekali rintangan untuk masuk kepada jalan yang sempit itu. Nah, yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan manusia agar mendapat keselamatan yang sejati. Menurut saya, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sebuah keselamatan yang sejati? Jawabannya mudah, yaitu adalah dengan menaati firman Tuhan, dengan menaati patokan yang selama ini kita pakai, dengan menaati apa yang sudah kita percayai, apa yang menjadi kepercayaan kita, apa yang diajarkan Tuhan kepada kita, itu adalah baik dan benar, dan semuanya itu akan menuju kepada jalan keselamatan. Jadi jika kita mau menaati jalan Tuhan, itu adalah jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan dan akan membawa kita kepada keselamatan yang sejati. Dengan kita tidak berbuat dosa bisa dilihat dari mana, dilihat patokan dari mana, ya bisa dilihat dari kitab suci. Semua tertulis di situ, jadi kita tahu mana batasan larangan kita. Jadi jika kita berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, itu pasti akan kita sudah pasti akan mendapatkan kedamaian yang sejati. Seperti yang tertulis pada Roma 2 ayat 6-8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi kita tidak boleh berbuat dosa dan harus menaati jalan Tuhan. Dilanjut seperti pada Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekian dari saya, terima kasih.